Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 153. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari Soyan terus melihat pemimpin klan Yao. Dia berkata, sungguh klan Yao yang sangat sombong dan tidak masuk ke akal. Tidak heran mereka merosot sampai ke titik ini. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menahan penghinaan seperti itu? Tiba-tiba saja Soyan mendongak. Pandangan matanya tajam terhadap pemimpin klan Yao dan dia berkata dengan tegas, karena pemimpin klan Yao tidak mau mengirimkan seseorang untuk memverifikasi identitasku. Lalu aku ingin bertanya, bagaimanakah cara pemimpin klan Yao membuktikan bahwa identitasmu juga merupakan orang yang asli? Pertanyaan Soyan membangkitkan kejayaan masa lalu di dalam hati dari pemimpin klan Yao. Dengan bangga, dia mengatakan, di dalam benua Dodi ini siapa yang tidak mengenalku? Aku adalah Yao Aotian. Wajahku adalah bukti terbaik. Jawaban yang sangat arogan itu membuat Soyan kemudian menimpali dengan kesal. Lalu di wilayah kota Juki yang membentang jutaan mil jauhnya, meskipun aku Soyan tidak berani mengatakan bahwa reputasiku bisa mengguncang langit dan bumi di dalam tempat itu, namun aku memiliki sedikit ketenaran. Selama pemimpin klan Yao mengirimkan seseorang untuk melakukan penyelidikan dan memastikan identitasku, pasti hanya akan ada sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang namaku Soyan. Jawaban Soyan penuh dengan makna ganda dan kutipan langsung dari kata-kata pemimpin klan Yao itu. Secara halus Soyan mengejek bahwa klan Yao, mereka meskipun terkenal namun tidak mengetahui apapun tentang dunia luar. Namun, pemimpin klan Yao bukan orang yang bodoh dan dia juga mengerti apa yang diisyaratkan oleh Soyan di dalam kata-katanya itu. Wajahnya sedikit memerah dan kemudian dia berkata dengan sedikit kemarahan, bagaimana mungkin Soyan yang biasa-biasa saja bisa dibandingkan dengan diriku? Nah, kata-kata kosong dan juga omong kosongmu itu tidak ada gunanya. Karena kau tidak mampu membuktikan identitasmu saat ini, dan kau juga telah bertindak dengan cara yang liar di wilayah klan Yaoku, maka aku sangat meragukan motifmu datang ke dalam tempatku. Kau harus tinggal dan patuh di dalam klan Yao terlebih dahulu. Soyan kemudian marah. Apakah kau berencana menggunakan sebuah kekerasan? Pemimpin klan Yao langsung memotong kata-kata Soyan. Baiklah, begini saja. Jangan bilang bahwa aku orang tua ini suka menindas anak muda dan tidak memberikan kalian sebuah kesempatan. Aku hanya akan menggunakan 20% dari seluruh kekuatanku. Jika kau bisa mengalahkan orang tua ini, maka aku tidak akan mempermasalahkan tindakanmu sebelumnya dan juga membiarkanmu pergi dari dalam tempat ini. Aku benar-benar ingin melihat apakah lidahmu yang berbicara dengan hebat juga memiliki kemampuan bertarung yang sebenarnya. Pemimpin klan Yao langsung mengayunkan tongkat kayu di tangannya. Batang dari tongkat itu terus bergetar mengarah pada Soyan. Soyan sedikit menyipitkan matanya. Hanya menggunakan 20% kekuatan. Pemimpin klan Yao, kau benar-benar terlalu meremehkan diriku. Meskipun Soyan tidak percaya bahwa pemimpin klan Yao bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan 20% saja, namun dia telah menyaksikan kekuatan dari pemimpin klan Yao sebelumnya. Jadi Soyan tidak berani untuk meremehkan serangan dari tongkat kayunya. Tak butuh waktu yang lama Soyan mengeluarkan sayap tulang di punggungnya, melompat ke udara menghindari serangan dari bayangan tongkat. Pedang kuno api surgawi juga telah dimunculkan. Kali ini langsung dimasukkan kekuatan api surgawi, dan Soyan juga telah mengaktifkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan menebas ke arah bawah. Momentum dari tongkat kayu itu tidak berkurang, seolah-olah akan langsung menantang kekuatan pedang berat kuno api surgawi milik Soyan ini. Soyan berkata, aku menolak untuk percaya bahwa tongkat kayumu yang jelek itu dan juga tidak mencolok bisa menahan kekuatan dari pedang ilahi milikku yang terbentuk dari api surgawi yang telah dikondensasikan. Karena kau begitu lancang dengan mengandalkan senioritasmu, aku akan mematahkannya agar kau orang tua bisa melihat kehebatan dari anak muda ini. Soyan meningkatkan kekuatannya dan kemudian pedang berat kuno api surgawi menghantam tongkat kayu tanpa ragu-ragu. Pedang dan juga tongkat saling berbenturan. Yang mengejutkan Soyan adalah tongkat itu langsung melengkung dan tampaknya bisa patah kapan saja. Soyan menyaksikan adegan seperti ini hanya tersenyum dan dia berkata, hebat sekali. Hanya dengan sedikit usaha lagi, aku akan bisa menghancurkan
tongkat kayu dari Pak Tua sialan klan Yao. Lalu aku akan menjadi pemenangnya. Doki di dalam tubuh Soyen meluap, dialirkan pada pedang berat kuno api surgawi, yang kemudian pedang itu tiba-tiba tenggelam. Tongkat kayu semakin bengkok dan hampir berubah menjadi lingkaran penuh. Namun sayangnya, ketahanan dari tongkat kayu ini sangatlah luar biasa. Tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda untuk patah, tapi bahkan permukaannya tidak memiliki satupun retakan. Pemimpin dari klan Yao ketika melihat serangan dari Soyen diperbesar, dia sedikit tersenyum sambil berkata, orang tua ini telah mengambil inti dari pohon hijau Gunung Merapi yang membutuhkan jutaan tahun untuk tumbuh dewasa di tanah yang tandus dan juga panas dari Gunung Merapi itu. Jika pohon ilahi begitu mudah dihancurkan oleh pedangmu, maka tidak layak disebut sebagai salah satu dari 10 kayu suci di dalam dunia ini. Soyen cukup tercengang, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajah dari pemimpin klan Yao. Dengan ringan dia kembali mengayunkan tangannya, dan kemudian tongkat kayu itu yang sudah melengkung tiba-tiba kembali lurus seperti semula, berbalik dari kelembutan, langsung meledakkan kekuatan yang kaku. Gelombang besar muncul dari dalamnya dan kemudian menghantam dari segala arah. Pertama, pemimpin klan Yao menggunakan sebuah kekuatan lembut untuk membingungkan Soyen. Lalu dia menggunakan kekuatan pantulan dari lengkungan tongkat kayu itu yang keras untuk melancarkan serangan dadakan. Teknik yang digunakan pemimpin klan Yao merupakan gaya pamungkas yang luar biasa dan tampaknya mustahil untuk dilawan bagi mereka yang kurang berpengalaman. Ketika Soyen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membengkokkan tongkat kayu tanpa disadari jarak tubuhnya sangat dekat dengan tongkat kayu tersebut, sehingga serangan balik tidak akan memberikan waktu bagi Soyen untuk menghindar dengan cepat. Meskipun pemimpin klan Yao menekan kekuatannya hanya menyisakan 20% saja, tapi dengan pengalaman tempur, ketepatan waktu yang luar biasa, penguasaan dalam, peralihan doki yang kaku dan juga lembut, semuanya sempurna tanpa adanya celah. Soyen cukup terkejut melihat pemandangan ini. Dia berkata, sial, ini buruk. Kekuatan lama di dalam tubuh Soyen telah habis, kekuatan barunya belum muncul. Keringat dingin langsung membasahi tubuh dari Soyen dan rasa dingin seolah-olah menusuk dadanya. Soyen tak punya waktu untuk berpikir. Tangan kanannya diangkat, tangan kirinya gemetar menggerakkan pedang berat kuno api surgawi ke sisi kiri untuk menangkis serangan balik dari tongkat kayu, dan akhirnya degang! Tongkat kayu itu pun menghantam pedang berat kuno api surgawi, menghasilkan suara yang tajam bergema di langit. Pedang berat kuno api surgawi yang ada di tangan dari Soyen tiba-tiba saja terjatuh ke arah belakang, menghantam dahi Soyen dengan keras yang kemudian krak. Soyen merasakan adanya retakan di kepalanya karena terbentur oleh pedangnya sendiri. Sensasi terbakar dan juga panas menyebar di seluruh tubuh dari Soyen. Dia akhirnya terpental, tidak berdaya, sambil memuntahkan cairan merah. Seluruh anggota tubuh dari Soyen seolah-olah mati rasa. Dia tidak mampu menggerakkan apapun untuk menghentikan sosoknya yang jauh melesat karena terlempar itu. Tapi ketika tubuh dari Soyen hendak menabrak sebuah pohon besar, beberapa orang datang di belakangnya dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di atas kepala Soyen. Lengan baju dari pemimpin klan Yao berkibar, mengeluarkan suara serak. Pemimpin klan Yao pun berbicara, jika kau tak bisa membuktikan identitasmu dan tak bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatanku yang 20% ini, maka tetaplah di dalam tempat ini. Serangan lengan baju dari pemimpin klan Yao sudah sangat dekat dengan Soyen. Hal itu membuat Soyen hanya tersenyum getir dan menutup matanya dengan pasrah. Namun, tepat ketika serangan dari lengan baju itu akan mengenai Soyen, tiba-tiba orang yang bermunculan itu kemudian berkata, aku bisa membuktikan identitasnya. Teriakan dari suara wanita itu terdengar oleh pemimpin klan Yao, dan dia merasakan amarah yang luar biasa. Kali ini, sebuah pedang melingkar seperti bulan sabit muncul dari ruang terbuka di samping pemimpin klan Yao yang tampak semakin mengerikan. Jika pemimpin klan Yao mengabaikan segalanya dan juga melanjutkan pukulannya terhadap Soyen,
menggunakan lengan bajunya itu, maka pedang melengkung ini yang sangat tajam juga akan mengiris dirinya. Pemimpin klan Yao sangat marah tapi tidak punya pilihan lain selain mundur, dan dia pun mengayunkan lengan bajunya untuk langsung memukul pedang yang melengkung tersebut, membuatnya berputar di udara lalu melesat mengenai pohon yang besar yang hampir ditabrak oleh Xiaoyan di belakangnya. Tubuh dari Xiaoyan terus terdorong mundur. Dia kemudian bertabrakan dengan sosok wanita cantik dengan tubuh yang sangat lembut. Bahkan kepala Xiaoyan langsung bersandar di atas sesuatu yang empuk dan juga elastis, yang tidak lain itu adalah gunung kembar. Xiaoyan yang mendengarkan suara familiar, dia tahu bahwa ini adalah Zeni. Tapi yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bagaimana mungkin Zeni tiba-tiba saja muncul di dalam tempat ini. Ketika Xiaoyan menyandarkan kepalanya di permukaan gunung kembar, dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi dan kepalanya terus terbenam. Dia pun menggesek-gesekkan 2 kali penuh dengan kenikmatan. Zeni kemudian wajahnya memerah. Tuan muda Xiaoyan, dia sedikit marah namun juga bercampur rasa malu. Tubuh Xiaoyan sedikit terdorong menjauh. Wajah dari Zeni yang malu kini telah memerah dan matanya melihat pada Xiaoyan tampak marah namun juga main-main dan juga sedikit berkaca-kaca. Ditatap oleh Zeni, Xiaoyan langsung malu, jantungnya berdebar kencang. Dia hendak menjelaskan sesuatu tapi Zeni langsung memasukkan segenggam pil obat ke dalam mulut dari Xiaoyan dan dia hanya bisa melebarkan matanya dengan cemberut. Setelah dengan lembut menurunkan tubuh dari Xiaoyan, dia pun mempercayakan Xiaoyan kepada Nan Erming dan juga bayangan ungu yang ada di belakangnya. Zeni berbalik, wajahnya penuh ketenangan namun menatap dingin pada pemimpin klan Yao. Melihat tatapan mata dari Zeni itu membuat alis pemimpin klan Yao berkerut dan dia berkata, "Nona muda Zeni, kenapa Anda datang?" Zeni menyipitkan matanya. Dia mengira bahwa pemimpin klan Yao akan memusnahkan Xiaoyan. Tentu saja tidak perlu bersikap sopan. Dengan penuh amarah dia menimpali. "Apakah aku tidak boleh datang ke tempat ini?" Pemimpin klan Yao tiba-tiba mengatakan, "Apa yang Anda katakan Nona muda Zeni? Anda berlebihan. Tentu saja aku lelaki tua ini menyambut kedatangan dari Nona muda Zeni." Tapi pandangan mata dari pemimpin klan Yao melirik ke arah Xiaoyan, tidak mengerti hubungan sebenarnya antara Zeni dan juga Xiaoyan ini. Jika itu hanya aliansi biasa, dengan status Zeni yang luar biasa, tidak akan pernah mungkin Zeni merendahkan diri untuk datang secara pribadi membantu Xiaoyan. Zeni yang sudah penuh dengan amarah, dia menyela perkataan dari pemimpin klan Yao dengan sebuah teriakan. "Tapi aku Zeni datang di waktu yang salah begitu? Jika aku 1 langkah lebih lambat, kau pasti akan membiarkan Xiaoyan binasa hari ini. Begitu kan maksudmu?" Kata-kata Zeni semakin dingin. Pemimpin klan Yao kemudian berkata, "Apakah dia benar-benar Xiaoyan yang terkenal selama ini?" Dia khawatir tentang identitas asli dari Xiaoyan. Zeni menegaskan, "Iya, tentu saja dia asli. Dia adalah tuan muda Xiaoyan, sekutu dekat dari aliansi bisnisku." Menerima informasi langsung dari Zeni, pupil mata dari pemimpin klan Yao langsung menyempit tajam. Meskipun dia sudah curiga di awal, tapi tetap terkejut setelah mendapatkan konfirmasi dari Zeni ini. Reputasi Xiaoyan terlalu hebat dalam beberapa tahun terakhir, dan beberapa resep dari pil obatnya telah membantu aliansi bisnis merebut monopoli dari pil obat, pemulihan kelas atas dan juga kelas menengah dari balai pil. Sesuatu yang selama ini selalu diimpikan oleh klan Yao, tapi tidak bisa dicapai. Terlebih lagi dia hanyalah seorang tahap akhir bintang 4 Dodi, namun telah mampu mengalahkan puluhan orang di puncak bintang 4 Dodi dan juga bintang 5 Dodi mereka. Sungguh kekuatannya menakjubkan. Pemimpin klan Yao bahkan merasa sedikit iri karena Xiaoyan bukan anggota dari klan Yao-nya. Setelah dipastikan bahwa Xiaoyan adalah orang yang asli dan dia telah melukainya dengan parah, bisa dianggap bahwa pemimpin klan Yao telah menyelamatkan muka klan Yao-nya. Dan dengan Nona muda Zeni yang telah datang sendiri, maka masalah ini hanya bisa diabaikan. Tatapan dari pemimpin klan Yao tertuju pada Xiaoyan sebelum akhirnya dia menatap Zeni berkata dengan lemah dan juga sopan,
Jadi dia adalah Soyen yang terkenal di seluruh benua Dodi akhir-akhir ini. Aku benar-benar salah menilainya. Namun, Nona muda Zeni, kau jangan salah paham dulu. Aku tidak berniat untuk melenyapkan Soyen. Hanya saja dia sebelumnya menyerang dan juga melukai anggota klan Yaoku dan tidak bisa membuktikan identitas aslinya. Aku hanya ingin menjadikan dia tamu di dalam klan Yaoku untuk jangka waktu tertentu. Namun Soyen menolak. Kemarahan Zeni sedikit mereda. Dia kemudian mencoba mencari keadilan untuk Soyen. Meskipun identitasnya tidak bisa dibuktikan, kau adalah seorang pemimpin klan yang terhormat. Namun kau tidak memperdulikan statusmu, malah secara pribadi menyerang Soyen dan membuatnya terluka parah. Pemimpin klan Yao, bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan padaku yang cukup masuk akal? Sikap agresif dari Zeni memicu sedikit kemarahan dari pemimpin klan Yao. Dia waspada terhadap kekuatan di balik Zeni. Bukan berarti pemimpin klan Yao takut dengan pemimpin ras manusia yang merupakan ayah dari Zeni. Pemimpin klan Yao tiba-tiba saja menyipitkan matanya dan dia mengatakan, banyak orang di dalam klan Yaoku juga terluka parah oleh Soyen. Meskipun mungkin ada unsur kecerobohan, namun faktanya Soyen dengan identitas yang tidak diketahui juga telah melakukan tindakan di dalam klan Yaoku yang berlebihan. Untuk Nona muda Zeni, demi dirimu, anggap saja ini adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi mari kita akhiri masalahnya di tempat ini saja. Apakah Nona muda Zeni memiliki tuntutan lain? Zeni segera berkata, kau? Dia hampir meledak dengan penuh amarah. Namun detik berikutnya sebuah tangan muncul dari belakang, menepuk lembut bahu dari Zeni. Dia menoleh dan ternyata itu adalah tangan dari Soyen. Meskipun Soyen terluka parah, tapi berkat kemampuan penyembuhan yang luar biasa dari pil obatnya, sudah bisa berjalan dan dia baru saja bangun, menghentikan amarah dari Zeni. Soyen melihat pada Zeni lalu dia mengatakan, tenanglah, ini adalah urusan antar pria. Soyen menatap pemimpin klan Yao, terdiam sejenak. Dan seperti apa yang dikatakan pemimpin klan Yao, terlepas dari apakah orang-orang klan Yao bertindak impulsif atau tidak, Soyen memang telah melukai mereka dan menyebabkan klan Yao seperti terhina. Mengingat kesombongan dari klan Yao, membiarkan masalah ini begitu saja selesai sudah merupakan konsesi terbesar yang bisa mereka berikan. Dan semua itu demi menghargai dan juga menjaga harga diri dari seorang Zeni. Jika Soyen terus mendesak, maka dengan warisan klan Yao yang telah berusia ratusan ribu tahun, mereka mungkin tidak perlu takut pada aliansi bisnis. Tapi terlebih lagi Soyen masih memiliki sesuatu yang ingin dia minta dari pemimpin klan Yao demi leluhurnya Xiao Xuan. Maka masalah ini tidak boleh diperbesar. Soyen tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan dia berkata dengan lembut, pemimpin klan Yao, aku Soyen sama sekali tidak menyimpan dendam ini dan itu memang hanya sebuah kesalahpahaman saja. Maka biarkan masalah ini berlalu seperti angin musim gugur yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Sambil mengamati sosok Soyen, Zeni memahami apa yang dipikirkan Soyen. Dia menghela nafas lega. Pemimpin klan Yao terkejut. Dia tahu bahwa di dalam hatinya klan Yao memang bersalah sejak awal. Tapi karena khawatir akan reputasinya, dia tak punya pilihan selain bersikap dengan tegas. Namun tidak menyangka bahwa Soyen akan bisa mengangkat dan juga menurunkan kepalanya. Dia tahu kapan harus maju dan juga kapan harus mundur. Pemimpin klan Yao tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa tenang di matanya ketika menatap Soyen. Selanjutnya, dia tersenyum. Soyen, kau memang benar-benar seorang pria sejati. Namun karena kau telah terluka oleh diriku, aku harus mengungkapkan ketulusan. Pemimpin klan Yao menjentikkan jarinya. Beberapa pil obat berwarna merah terbang ke arah Soyen. Dan tidak perlu melihat apapun, orang pasti akan bisa tahu bahwa itu adalah pil obat kualitas tinggi. Soyen menangkapnya. Lalu dia memeriksa pil obat berwarna merah yang dikirimkan oleh pemimpin klan Yao itu. Aromanya sangat luar biasa. Dan seperti yang diharapkan dari klan Yao, mereka mampu menghasilkan pil obat tingkat kelima.
Soyen tersenyum tipis, dia menjentikan kembali pil obat itu untuk dikembalikan pada pemimpin klan Yao sambil berkata, "Klan Yao memang benar-benar klan obat. Tindakan mereka luar biasa. Pemimpin klan Yao, aku Soyen sangat menghargai niat baik darimu. Namun aku tidak bisa menerima pil obatmu ini. Aku Soyen baik-baik saja dan akan pulih setelah beberapa hari beristirahat. Maka aku tidak akan menyia-nyiakan pil obat yang berharga dari pemimpin klan Yao." Melihat Soyen berwajah tenang, pemimpin klan Yao sedikit mengerutkan keningnya. Kekesalannya di awal terhadap Soyen secara perlahan berubah menjadi keterkejutan yang semakin besar. Dia telah menyaksikan Zeni memberikan pil obat. Meskipun tubuh dari Soyen masih relatif lemah, namun dia masih bisa bergerak dengan bebas dan seperti orang normal tanpa luka sedikit pun. Betapa dahsyatnya khasiat dari pil obat yang diminum oleh Soyen. Pemimpin klan Yao kemudian teringat legenda tentang Soyen dan tak bisa menahan diri untuk tidak menghormati Soyen dengan sangat tinggi. Setelah diperiksa lebih teliti, pemimpin klan Yao sekali lagi sangat terkejut. Soyen ternyata memiliki kekuatan jiwa di puncak alam kaisar. Sungguh sulit dipercaya. Mata dari pemimpin klan Yao memancarkan sedikit gairah. Butuh beberapa saat untuk menenangkan dirinya. Dia kemudian tersenyum. Aku lupa bahwa pil obat dari Soyen terkenal di seluruh benua Dodi. Jika begitu, mari kita lupakan masalah ini saja. Pemimpin klan Yao mengelus tongkat kayu di tangannya menoleh pada Zeni. Lalu dia berkata, "Bolehkah aku bertanya, apa yang membawa nona muda Zeni ke dalam tempat ini?" Zeni melirik pada Soyen, matanya berkaca-kaca, lalu dia berkata dengan lembut, "Tentu saja aku datang ke sini hanya untuk Soyen. Dan selanjutnya, tolong biarkan Soyen yang memberikan penjelasan secara detail kenapa dia datang ke dalam klan Yao milikmu." Setelah seluruh lika-liku yang ada, mereka sampai pada topik utama. Soyen menggelengkan kepalanya tanpa daya, perlahan berkata, "Sejujurnya, pemimpin klan Yao, aku Soyen datang adalah untuk mencari sebuah teknik rahasia." Pemimpin klan Yao terkejut, lalu menyipitkan matanya. "Mencari teknik rahasia? Dan kau mencari sebuah teknik rahasia di dalam klan Yao-ku? Hei bocah, pernahkah kau melihat sebuah klan akan mewariskan teknik rahasianya pada orang luar? Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu?" Pemimpin klan Yao benar-benar tidak menyangka Soyen datang ke dalam klan Yao miliknya adalah untuk meminta sebuah teknik rahasia. Dia memandang Soyen seolah-olah bocah ini adalah bocah yang bodoh. Soyen terdiam cukup malu, lalu berkata, sebenarnya Soyen berpikir memang tidak akan pernah ada sebuah klan yang akan mengungkapkan teknik rahasianya kepada orang luar. Tapi Soyen masih enggan menyerah dan bertanya, "Pemimpin klan Yao, jika seseorang ingin menyelamatkan nyawa orang lain, apakah klan Yao memiliki sebuah metode tertentu?" Pemimpin klan Yao kembali menatap Soyen dengan kesal. "Hei bocah, ku bilang padamu ya, jika nona muda tidak ada di dalam tempat ini, aku benar-benar ragu apakah kau benar-benar Soyen. Bagaimana bisa kau mengajukan pertanyaan sebodoh ini? Tentu saja kau akan menggunakan pil obat untuk menyelamatkan nyawa orang lain." Soyen kemudian menimpali, "Tapi sebelum aku datang, seseorang telah memberitahukan pada diriku bahwa klan Yao memiliki sebuah teknik rahasia yang bisa menyelamatkan nyawa seseorang." Soyen berkata dalam hati, "Dan orang yang mengatakan itu adalah Zanlao. Bagaimana mungkin dia salah?" Pemimpin klan Yao menyipitkan matanya, lalu berkata, "Seseorang telah memberitahumu dengan cara seperti itu dan kau percaya? Aku bilang bahwa kau benar-benar bodoh sampai aku ingin memukulmu. Dan apakah kau yakin jika aku memukulmu barusan itu karena aku sayang padamu? Kau percaya dengan kata-kataku seperti ini?" Zeni, bayangan ungu, dan juga Nan Erming diam-diam tertawa di dalam hatinya. Kenapa Soyen bertindak dengan cara sebodoh ini? Soyen menundukkan kepalanya dan dia mengutuk di dalam hati. Dasar Zanlao sialan, semua ini gara-gara dia. Namun dengan cepat Soyen mengatakan, "Jika begitu aku mungkin akan meminta pil obat kepada pemimpin klan Yao." Pemimpin klan Yao pun kemudian menimpali, "Meminta pil obat dariku, Soyen?
Aku orang tua ini mungkin tidak akan pernah berani menerimanya. Siapa di dalam benua Dodi ini yang tidak tahu bahwa pil obatmu yang kau buat bersama dengan aliansi bisnis telah memonopoli seluruh pasar pil obat kelas menengah ke bawah, dan bahkan balai pil tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana mungkin aku orang tua ini cukup layak untuk menerima permintaan tentang pil obat darimu. Soyen tersenyum getir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pemimpin klan Yao masih menyimpan dendam di hatinya. Tapi menyangkut apakah Xiao Xuan bisa dibangkitkan atau tidak, Soyen tidak punya pilihan lain dengan tulus menangkupkan tinjunya dan berkata, "Pemimpin klan Yao, jalan alkemis itu seperti lautan berbintang yang sangat luas. Kualifikasi dari diriku masih sangat dangkal, dan aku hanya karena kebetulan dan juga memiliki sebuah kesempatan, aku mendapatkan sedikit ketenaran. Bagaimana bisa aku dibandingkan dengan warisan mendalam dari pemimpin klan Yao dalam jalan alkemis?" Sebuah kata-kata yang tepat dari Soyen membuat Zeni menganggukkan kepalanya berulang kali. Wajah cantiknya penuh kekaguman. Ekspresi tidak senang dari pemimpin klan Yao juga memudar. Meskipun kedudukan Soyen belum cukup tinggi, namun jika digabungkan dengan aliansi bisnis dan juga Kaisar Iblis serta latar belakang dari ras manusia dari ayah Zeni, status Soyen tentu saja tidak jauh lebih rendah daripada pemimpin klan Yao. Dan mendapatkan pujian dari Soyen membuat pemimpin klan Yao tak kuasa menahan diri mengelus janggutnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Soyen dan itu meningkat secara signifikan. Perubahan ekspresi dari pemimpin klan Yao menarik perhatian Soyen. Hati Soyen penuh kegembiraan. Seperti kata pepatah, manfaatkan kesempatan selagi ada. Soyen kemudian menambahkan, tentu saja aku Soyen mengetahui aturan dari klan Yao dan tidak akan membiarkan pemimpin klan Yao bekerja dengan sia-sia. Pemimpin klan Yao, kau bisa mengajukan permintaan apapun, dan selama aku Soyen mampu untuk menurutinya, aku pasti akan memenuhi permintaan tersebut. Pemimpin klan Yao pun tertawa. Bagus sekali Soyen. Pandangan mata dari pemimpin klan Yao melihat Soyen penuh dengan kebanggaan bercampur dengan kerumitan. Dia bertepuk tangan, nadanya penuh kekaguman, seperti yang diharapkan dari talenta muda yang baru muncul di dalam benua Dodi. Menyandang ketenaran besar namun tidak sombong maupun rendah hati, memperlakukan orang lain tanpa rasa rendah maupun superioritas. Kau memang seorang pria sejati. Katakan padaku, pil obat apa yang kau inginkan agar aku orang tua ini meraciknya untuk dirimu. Soyen segera tersenyum. Jadi, pemimpin klan Yao setuju? Pemimpin klan Yao pun menganggukkan kepalanya. Sebagai seorang pria yang berpengalaman, dia sangat bangga dan juga mengagumi Soyen. Terlebih lagi tampaknya hubungan Soyen dan juga Zeni benar-benar luar biasa. Hal itu membuat pemimpin klan Yao akan membantu Soyen. Soyen sangat senang, hebat sekali. Jika pemimpin klan Yao mau membantu dalam hal ini, aku Soyen pasti akan mengukir kebaikan besar Anda di dalam hatiku dan tidak akan pernah melupakan selamanya. Memikirkan bahwa leluhurnya akan segera bangkit membuat Soyen dipenuhi dengan rasa kegembiraan. Pemimpin klan Yao lalu berkata, katakan padaku, pil obat macam apa yang membantumu datang meminta bantuan pada orang tua ini. Soyen kemudian segera menceritakan, begini ceritanya. Leluhurku dari klan Xiao yaitu Xiao Xuan. Dia telah mengorbankan dirinya untuk mencapai kesuksesanku yang sekarang. Dan itu telah membuat jiwanya hancur, hanya menyisakan secuil jiwa yang tersisa saja. Aku dengan sungguh-sungguh memohon pada pemimpin klan Yao untuk menganugerahkan pil obat rahasia dari klan Yaomu untuk membangkitkan kembali leluhurku Xiao Xuan. Soyen ketika menceritakan hal seperti ini, kesedihan meluap dalam dirinya. Tubuhnya tak kuasa menahan getaran hebat. Dia mengepalkan jarinya, telapak tangannya berusaha mengendalikan emosi di dalam tubuhnya. Zeni melangkah maju dengan lembut mengelus punggung Soyen untuk menenangkannya. Tuan muda Soyen. Pemimpin klan Yao juga memandang Soyen dan berkata, sungguh pria yang penuh dengan kasih sayang dan kebenaran. Begitu luar biasa. Namun sayang sekali dia bukan anggota dari klan Yaoku. Hal itu membuat pemimpin klan Yao semakin mengagumi Soyen. Namun dalam masalah membangkitkan sisa jiwa ini, pemimpin klan Yao terdiam sejenak di bawah tatapan penuh harap dari Soyen dan juga yang lainnya. Detik berikutnya pemimpin klan Yao dengan tak berdaya
menggelengkan kepalanya melihat pada Soyen lalu berkata dengan enggan, "Aku khawatir. Untuk hal ini mungkin aku harus mengecewakan kalian. Bukan karena orang tua ini tidak mau, tapi karena aku tidak berdaya." Secercah harapan yang tadinya ada dari seorang Soyen kini langsung hancur. Kenapa? Tubuh dari Soyen terhuyung mundur dan dia hampir terjatuh, namun dengan cepat Nan Erming menangkap tubuh dari Soyen ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pemimpin klan Yao benar-benar tidak mampu menghidupkan Xiao Xuan? Ataukah ada hal lain yang membuatnya tidak berdaya dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.